أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق الله العظيم. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayatnya 102. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minad dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi BCA Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa hadir kembali beserta para santri-santriwan BCA Islamic Center Surabaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdakwah dengan wasilah ini senantiasa untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di malam hari ini surat ke-7 ayatnya 102. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapati kebanyakan umat-umat terdahulu tidak suka menepati janji, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik itu adalah orang yang suka ingkar janji. Apabila dia itu berkata, dia berkata dengan perkataan yang dusta. Apabila dia berjanji, janjinya itu diingkari. Apabila dia diberi amanat, dia berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Itulah potret orang-orang munafik namanya. Ada di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. Maka sifat-sifat seperti itu
adalah sifat-sifat yang tercela, maka supaya sifat-sifat tercela itu hilang dengan cara Allah memberikan yang namanya taubatan nasuha, harus meminta istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang kita lakukan agar hilang, sehingga kita akan diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Mengenai janji yang dimaksud dalam ayat ini, ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji tersebut ialah fitrah asli yang diberikan Allah kepada setiap insan, yaitu kecenderungan yang mendorong manusia untuk kembali kepada Tuhannya pada waktu ia menghadapi kesulitan, atau bersyukur kepadanya pada waktu terhindar dari kesulitan atau memperoleh kesenangan hidup. Akan tetapi mereka tetap dalam keingkaran dan kemaksiatan. Sebaliknya, kenikmatan dan kelapangan hidup tidak pula mendorong mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak mengakui nikmat sebagai karunia dan rahmat daripadanya. Jadi sekali lagi, yang namanya orang kufur, orang dolim, orang fasik, orang munafik, orang musyrik itu sulit ya untuk menjadi orang-orang yang beriman takwa apabila dia belum mendapatkan petunjuk, belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan belum mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, marilah kita doakan umat ini agar mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, sehingga dia akan menjadi teman-teman kita. Bisa kita lihat ada di surat An-Nisa ayatnya 142 sampai 147. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan janji dalam ayat ini tersebut ialah sifat asli atau fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yaitu kecenderungan kepada kepercayaan tauhid, iman kepada kemahaesaannya dan hanya menyembah kepadanya, serta tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga. Akan tetapi kenyataannya mereka telah meninggalkan fitrah dan melemparkan kepercayaan tauhid, bahkan mempersekutukan Allah tanpa menghiraukan seruan-seruan para rasul serta keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan. Mereka hanya menuruti kehendak hawa nafsu serta bisikan setan belaka, bertentangan dengan fitrahnya yang suci. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau telah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku beragama tauhid, kemudian datanglah setan lalu memalingkan mereka dari agama semula serta mengharamkan kepada mereka apa-apa yang telah dihalalkan bagi mereka. Riwayat Imam Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian ibu bapaknya lah yang menjadikan ia seorang Yahudi,
Nasrani atau Majusi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengan demikian, jelas apabila manusia telah menyimpang dari kepercayaan tauhid, maka hal itu adalah disebabkan pengaruh dari luar, bukan fitrah yang dibawa dari kandungan ibunya yang dikaruniakan Allah pada setiap insan. Adapun sifat fasik yang disebut dalam ayat ini ialah seseorang melakukan berbagai maksiat secara berulang-ulang tanpa menghiraukan nasihat dan ajaran agama serta hukum dan ancamannya. Perlu diperhatikan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwa kebanyakan mereka itu fasik. Ini memberi pengertian bahwa umat-umat yang terdahulu itu tidak semuanya fasik dan meninggalkan kepercayaan tauhid yang merupakan fitrah suci yang dikaruniakan Allah kepada setiap hambanya. Bahkan sebagian dari mereka tetap dalam fitrah sucinya, sehingga kedatangan para rasul yang membawa agama tauhid segera mereka sambut dengan baik, dan mereka senantiasa menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kemusyrikan. Mereka inilah yang senantiasa mendampingi para rasul dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari orang-orang kafir, dan mereka pula lah yang selalu diselamatkan Allah bersama Rasulnya dari adab dan malapetaka yang ditimpakan kepada kaum yang fasik itu. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nanti bisa dilihat panjenengan di surat Al-Ankabut, suratnya 29 ayatnya 45, yaitu dengan cara kita senantiasa yaitu hakko tilawati, ya, dengan membaca Al-Quran, membacanya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta menjalankan sholat yang setia, sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan dengan baca Al-Quran, dengan hakko tilawati, dan dengan hakko tukoti dan hakko jihadi, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjadi orang yang beriman, takwa dan soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.